Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan melanjutkan mata kuliah Etikolegal dalam Asuhan Kebidanan. Nah, pada hari ini kita akan mempelajari tentang dasar hukum, peraturan, dan perundangan dalam praktek kebidanan. Nah, pada hari ini saya akan berdiskusi dengan para mahasiswa dengan judul yang telah saya bacakan tadi. Nah, untuk selanjutnya, para mahasiswa sekalian, gimana kabarnya hari ini? Baik ya, sudah siap untuk kita lakukan presentasi? Sudah siap. Ya, untuk hari ini kita ada dua kelompok ya, kelompok 1 dan kelompok 2 dengan judul yang sama. Nah, jadi pada saat temannya akan presentasi nanti, yang lain tolong perhatikan. Tolong memperhatikan, kemudian mencatat bahannya, kemudian mengajukan pertanyaan. Nah, untuk sesi ini, untuk sesi kelompok 1, kita ada dua sesi. Yang pertama adalah sesi presentasi yang akan dipresentasikan oleh Rizka Agustina Putri. Setelah itu nanti para mahasiswi dari kelompok 2 boleh bertanya, ya, mengajukan pertanyaan sesuai dengan judul yang telah dipresentasikan, sesuai dengan materi yang sudah dipresentasikan ya. Nah, untuk selanjutnya baru nanti akan maju kelompok 2 dengan materi yang sama, berarti kelompok 1 yang harus bertanya. Sudah jelas belum? Iya, jadi untuk hari ini kita akan berdiskusi, jadi Ibu mohon semuanya agar tanya jawabnya secara aktif ya, jadi tidak ada yang bengong ataupun tidak ada yang pikirannya itu ke tempat lain. Jadi tolong fokus dulu sebentar untuk mata kuliah ini. Jadi untuk hari ini kita langsung aja ya, kelompok 1 yang maju untuk presentasi siapa? Rizka tadi ya. Oke, Rizka Agustina Putri, boleh untuk kita berikan waktu untuk langsung presentasi dengan materi dasar hukum, peraturan, dan perundang-undangan dalam praktek kebidanan. Iya, silakan Rizka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Agustina Putri dan pada hari ini saya akan mencoba mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami. Setelah saya mempresentasikan ini, Anda akan dapat mengetahui tentang dasar hukum, peraturan, dan perundang-undangan dalam praktek kebidanan. Baiklah. Pengertian hukum kesehatan. Hukum kesehatan adalah kaidah atau peraturan hukum yang mengatur hak dan kewajiban tenaga kesehatan, individu, dan masyarakat dalam pelaksanaan upaya kesehatan. Jadi dalam hukum kesehatan ini adalah peraturan yang yang diberikan oleh pemerintah, yang ditekankan oleh pemerintah dalam mengatur hak dan kewajiban tenaga kesehatan. Fungsi hukum kesehatan, fungsinya yang pertama menjaga ketertiban di dalam masyarakat, meskipun hanya mengatur dan tata kehidupan di dalam subsektor yang kecil, tetapi keberadaannya dapat memberi sumbangan yang besar bagi ketertiban masyarakat secara keseluruhan. Yang kedua, menyelesaikan sengketa dan timbul di dalam masyarakat, khususnya di bidang kesehatan. Benturan antara kepentingan individu dengan kepentingan masyarakat. Yang ketiga, merekayasa masyarakat, social engineering. Jika masyarakat menghalangi dokter untuk melakukan pertolongan terhadap penjahat yang luka-luka karena tembakan, maka tindakan tersebut sebenarnya keliru dan perlu diluruskan. Selanjutnya adalah persamaan etik dan hukum. Ada beberapa persamaan antara etika dan hukum, yaitu bahwa keduanya berfungsi sebagai sarana atau alat untuk mengatur tata tertib dalam masyarakat. Yang kedua, mempelajari dan menjadikan tingkah laku manusia sebagai objeknya. Yang ketiga, memberikan batas ruang gerak
hak wewenang seseorang dalam pergaulan hidup supaya tak saling merugikan. Selanjutnya, sumbernya dari pemikiran dan pengalaman, menggugah kesadaran manusiawi. Selanjutnya, perbedaan etik dan hukum. Ada beberapa perbedaan antara etik dan hukum. Yang pertama adalah etika keberadaannya tidak tertulis, sedangkan hukum dalam bentuk tertulis atau terbukunya sebagai hukum negara. Yang kedua, etika bersifat subjektif dan fleksibel, sedangkan hukum bersifat objektif dan tegas. Selanjutnya, etika tidak memerlukan bukti fisik dalam menjatuhkan vonis. Sebaliknya, hukum memerlukan bukti fisik dalam menjatuhkan vonis. Etika bersifat memberikan tuntunan, sedangkan hukum bersifat menuntut. Etika tidak memerlukan alat untuk menjamin pelaksanaannya. Hukum memerlukan alat penegak hukum untuk pelaksanaannya. Selanjutnya ada peraturan perundang-undangan kesehatan. Praktek bidan ditentukan dalam standar organisasi profesi dan sistem pengaturan serta pengendaliannya melalui perundang-undangan yang ada dimanapun bidan itu bekerja. Kebidanan lingkungannya sangat banyak keterlibatan dengan segmen manusia dan kemanusiaan. Oleh karena itu, berbagai masalah kesehatan aktual dan potensial. Baiklah, cukup sekian presentasi dari kami. Dari saya, Rizka Agustina Putri, dan saya kembalikan kepada Ibu Nuzul selaku dosen pembimbing MK mata kuliah etikolegal. Ya, terima kasih sekali kepada Rizka Agustina Putri dari perwakilan kelompok 1 ya, yang sudah mempresentasikan dasar hukum, peraturan, dan perundang-undangan dalam praktek kebidanan. Nah, sekarang giliran kelompok 2 untuk bertanya. Jadi ada sesi pertanyaan, diajukan 3 pertanyaan. Ayo, siapa yang ingin bertanya? Silakan. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aninda Rahman. Saya ingin bertanya, dalam memberikan pelayanan kebidanan, profesi harus dilandasi pada. Terima kasih. Iya, pertanyaan pertama dari Aninda Rahman ya. Oke, selanjutnya siapa yang ingin bertanya lagi? Ya, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cutrisa Ulfa. Saya ingin bertanya, pada saat apa seorang bidan itu bisa dikatakan dengan seorang bidan yang profesional? Terima kasih. Iya, terima kasih kepada Cutrisa atas pertanyaannya. Selanjutnya, pertanyaan ketiga dari kelompok 2. Siapa yang ingin bertanya? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salmiati. Saya ingin bertanya, coba Anda jelaskan salah satu standar pelayanan kebidanan. Terima kasih. Iya. Nah, sudah terkumpul sekarang 3 pertanyaan ya. Pertanyaan pertama dari Aninda, pertanyaannya adalah, dalam memberikan pelayanan kebidanan, profesi kebidanan harus dilandasi oleh apa? Itu pertanyaan pertama. Nah, sedangkan pertanyaan kedua dari Cutrisa ya tadi, pertanyaannya adalah, pada saat apa seorang bidan dikatakan profesional? Nah, bagaimana bidan yang dikatakan profesional? Nah, maksudnya itu ya pertanyaannya. Nah, pertanyaan ketiga dari Salmiati, coba Anda jelaskan salah satu standar pelayanan kebidanan. Pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di UB On TV dalam e-learning Universitas Budaya Indonesia. Kita kembali setelah komersial break berikut ini.